profil saya seperti ini ya sedikit banyak hampir lebih banyak miripnya dengan ayah saya. Iya, siap Pak, saya mau jadi direktur. Direktur apa? Mati nggak lu? Yang membuat saya senang terus terang rasa kekeluargaan di Pelni itu tinggi ya, sehingga membuat saya nyaman dalam bekerja. Kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Halo insan Pelni, ketemu lagi di podcast Obrolan Dek 7 PT Pelni Persero. Dan edisi spesial di Rapim kali ini kita kedatangan Ibu Direktur Utama. Selamat sore Ibu Anda. Selamat sore Mas Dito. Terima kasih sudah bergabung di podcast Obrolan Dek 7 Kesekretariatan Perusahaan. Dan kita culik Ibu dulu sebentar di sela-sela paparan di dalam untuk kita kenal lebih jauh lah. Mungkin Ibu udah 3 tahun ya, mungkin banyak yang sudah mengenal Ibu, tapi banyak cerita-cerita kecil yang tidak terekspos Bu ya. Mungkin Ibu hanya bercerita ke lingkungan di sektor aja, yang tahu kisah Ibu yang mungkin sebentar lagi akan kita bukukan. Tunggu sebentar edisinya. Oke Bu Anda, untuk di segmen 1 ini mungkin kita kupas sedikit tentang perjalanan karir Ibu sebagai seorang bankers. Karena posisi Ibu saat ini tidak lepas dari pengalaman Ibu kurang lebih sekitar 15 tahun sebagai bankers di salah satu BUMN di Indonesia. Dan banyak pengalaman yang Ibu terima saat itu mungkin membentuk Ibu saat ini gitu ya. Gimana Bu ceritanya Ibu, karena kita dengar Ibu pernah pengen jadi pramugari, Ibu pernah pengen jadi dokter, Ibu pernah ingin jadi penyanyi. Nah, tapi akhirnya lompat jadi bankers gitu. Mungkin bisa cerita sedikit Bu. Terima kasih Mas Dito. Halo semuanya insan Pelni dimanapun berada. Jadi ini lagi Rapim, saya diculik Mas Dito. Nah ini mau berbagi kisah ya Mas Dito ya. Mengenai bagaimana karir saya di BNI ya, dan itu memang benar yang disampaikan Mas Dito bahwa culture dari bank sendiri itulah yang selama 15 tahun membentuk saya. Tapi di samping itu juga mungkin sedikit banyak juga pengaruh dari lingkungan keluarga ya, yang memang saya itu dari kecil dididik untuk disiplin dan bertanggung jawab atas apapun tugas atau pekerjaan yang diberikan orang tua kepada saya. Jadi kalau saya boleh bercerita sedikit tentang masa kecil saya ya, ayah saya itu adalah mungkin sedikit banyak kalau Mas Dito melihat profil saya seperti ini ya sedikit banyak hampir lebih banyak miripnya dengan ayah saya. Beliau adalah seorang almarhum. Ayah saya itu seorang yang sangat disiplin, berangkat ke kantor 6:30, kemudian nanti pulang sampai rumah itu sekitar jam 7, kemudian itu mulai dari beliau karyawan hingga karir terakhir adalah direktur SDM dan umum dalam satu perusahaan multinasional gitu ya. Saya sebagai putrinya, saya bungsu dari 3 bersaudara, saya melihat bagaimana beliau itu sikap disiplinnya, kemudian sikap tekunnya dan melit timnya, mulai dari tim kecil hingga tim direktorat gitu ya. Saya ketika kecil juga sering dibawa beliau ke perusahaan ketika hari Sabtu kan dulu masih masuk kerja tuh. Jadi Swasta Ibu ya? Iya swasta. Jadi saya suka dibawa ke kantor, dan saya juga kadang di balik ruang rapatnya itu, dari ruang kerja beliau tuh saya suka ngintip-ngintip beliau memimpin rapat direktoratnya gitu kan. Nah lanjut lagi ketika saya memasuki BNI, kemudian kalau di perbankan itu kan kami itu mengelola uang masyarakat ya, sehingga benar-benar
sensitivitas terhadap resiko dari memberikan kredit kepada masyarakat. Itu kebetulan saya kan kalau di bank itu ada kredit, ada funding, kemudian ada jasa layanan. Nah, saya masuk yang ke kelompok kredit ya. Dari level bawah Bu ya? Saya masuk kebetulan di ODTP. Jadi sebenarnya itu sudah masuk di manajerial ya. Memang itu fast track ya. Kalau ODTP, MDTP itu ODP ya di perbankan itu. Kemudian waktu itu Telkom, Pertamina juga menerapkan hal yang sama ya. Jadi kalau MDTP, ODTP, ODP gitu ya, yang seperti itu namanya itu biasanya yang jalur kepemimpinan yang memang direkrut untuk menjadi pemimpin dengan jalur fast track ya. Karena memang perusahaan BUMN, ingat saya ketika krisis moneter terjadi di tahun 98 pertama kali itu banyak yang tidak melakukan rekrutmen. Stop gitu. ya? Stop rekrutmen sehingga mereka semua itu memprediksikan bahwa di 10-15 tahun ke depan itu terjadi kekosongan kepemimpinan. Nah, mulai itu muncul ODTP, MDTP, ya rekrutmen setelah krisis moneter itu termasuk waktu itu di angkatan saya di BNI. Balik lagi Mas Ito. Jadi saya masuk BNI itu dididik selama 1 tahun. Pendidikan 1 tahun loh Mas. Itu kayak diklat Bu ya? Kayak diklat 1 tahun, bayangin. Hanya untuk mempelajari, kalau dipikir-pikir ya, hanya untuk mempelajari laporan keuangan, laba rugi, neraca dan cash flow. Dasarnya perbankan banget lah ya. Iya, dasarnya perbankan. Tetapi ya tentu juga ada yang pelajaran yang semua pelajaran perbankan lah, baik itu transaksi internasional, kemudian money market, investasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian risiko, itu semua kami pelajari di situ. Tapi dalam 1 tahun itu kita nggak bisa punya nilai di atas di bawah. Jadi waktu itu setiap bulan itu pasti ada ujian. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun pendidikan. Nah, 3 bulan tuh dievaluasi Bu ya. Jadi setiap bulan pasti ada ujian. Setiap bulan. Yang ujiannya tiap bulan itu kita tidak boleh di bawah 70 skornya. Setiap 3 bulan ada ujian. Nah, 3 bulan ini kita nggak boleh di bawah skor 85. Sehingga bagaimana bisa dibayangkan kita itu fokus kepada pelajaran, terus kemudian mengerjakan semua ujian, tugas-tugas dengan sungguh-sungguh, ya. Dan dalam pekerjaannya juga kita ya balik lagi karena itu resiko sebagai orang kredit di perbankan itu kan kita memberikan pinjaman kepada masyarakat yang diambil dari dana masyarakat juga gitu ya, yang dananya. Kemudian yang kedua lagi yang saya pelajari dari yang pertama itu adalah resiko. Ya. Jadi sensitivitas terhadap resiko korporasi itu tinggi. Menurut saya ya, Jadi kalau misalnya ada kira-kira berpotensi bahaya gitu, saya udah aware gitu ya, Bu, ya? Udah ting gitu. Termasuk di Pelni gitu loh. Ting gitu. Wah, ini jadi banyak ya Bu kalau di Pelni. Banyak banget bunyinya banyak ting ya. Tapi itu tantangan tersendiri buat saya. Itu satu belajarnya Mas, yang bisa saya ambil. Terus kemudian yang kedua ketekunan tentu ya. Karena kita dikejar target nilai minimal gitu ya, yang harus kita penuhi. Kemudian yang ketiga adalah perbankan itu kan banyak berhubungan dengan masyarakat, debitur, nasabah. Nah itu bagaimana kita harus berkomunikasi dengan baik, harus. Nggak bisa, even itu orang introvert. Beberapa teman saya tentu ada dong dengan karakter introvert gitu ya. Jadi itu dia ya harus mampu berkomunikasi dengan nasabahnya, dengan debiturnya ya. Karena permintaan dari debitur atau nasabah ini, informasi-informasi dari debitur atau nasabah ini harus dapat dituangkan
dalam bentuk laporan yang nanti pada akhirnya menjadi keputusan perusahaan apakah akan memberikan kredit atau tidak, apakah akan negosiasi mengenai rate fundingnya ini memenuhi kelayakan atau tidak bagi perusahaan dan sebagainya. Sehingga pelajaran kemudian adalah komunikasi yang jelas gitu ya. Kemudian di situ juga ada negotiation skills gitu ya. Negosiasi skills, komunikasi yang jelas, kemudian relationship gitu ya sama nasabah debitur. Kemudian otomatis, tapi kalau ini sih saya rasa di semua perusahaan juga begitu ya, harus berkoordinasi dengan baik lintas sektoral di dalam perusahaan itu di mana aja sama. Tetapi kalau di kami ini kan karena kami meng-create terkadang produk itu juga custom ya, misalnya satu jenis kredit gitu ya, bisa nggak kalau misalnya persyaratan yang ini enggak tapi ini gitu misalnya. Hal-hal yang seperti itulah fleksibel sifatnya ya. Nah itu atau enggak bisa nggak kalau misalnya dilunasi tapi tidak dikenakan denda gitu misalnya. Banyak banget variasi dari produk-produk yang kami tawarkan yang memang dengan banyak debitur atau nasabah itu mereka juga mempunyai keinginan masing-masing sesuai dengan kemampuan korporasinya masing-masing. Negosiasi tadi Bu ya. Nah itu bagian dari negosiasi, komunikasi harus baik. Ya saya pikir itu pelajaran-pelajaran yang saya ambil selama saya bekerja di BNI. Tapi kemudian di tahun 2000 ini mau masuk sesi 2 apa gimana? Nanti boleh. Ya, oke. Karena aku tahu sendiri bahwa setelah Ibu meniti karir dari manajerial lah ya. Iya. OTDP tadi. Iya. Di BNI ada satu momen ketika Ibu udah mulai menanjak sebagai pimpinan wilayah Bu ya. Kacap atau apa waktu yang Ibu akhirnya dipindah ke Padang Bu ya. Oh gini, waktu pas saya bukan dipindah ke Padang, jadi sejak dari rekrutmen awalnya itu memang saya penempatan pertama di Padang. Jadi waktu itu satu angkatan kurang lebih 24 orang dan perempuannya waktu itu saya ingat hanya ada 6 orang, 18 orang laki-laki. Itu gabung tuh Mas Dito antara yang internal BNI sendiri sama yang eksternal. Saya kebetulan internal tuh maksudnya dari orang yang sudah bekerja di BNI kemudian mau dipromosikan ikut pendidikan itu dulu. Nah kalau saya benar-benar dari luar. Waktu itu saya lulus dari UGM ya S2. Nah memang persyaratan mengikuti ODTP itu memang pendidikannya harus S2 ya. Gitu. Nah terus saya penempatan pertama itu di kantor wilayah Padang gitu. Sebagai analis kredit segmen middle korporasi di Padang ya. Kemudian dari 6 orang perempuan, itu satu-satunya saya yang ditempatkan di luar Jawa. Di luar Jawa gitu kan ya. Tapi bagi saya itu nggak masalah karena kan saya Tapi kan Ibu besar di Jakarta dengan semua fasilitas Jakarta, terus orang tua juga di Jakarta. Sempat ada kekhawatiran nggak sih Bu untuk dipindah? Enggak, karena saya Jawa. Waktu pas saya lulus S1 sebelum saya lanjut ke Gajah Mada sebenarnya saya tuh sempat sekolah di di University of Curtin gitu ya. Jadi waktu itu di Australia Barat. Kemudian di Perth itu waktu itu saya niatnya sih mau sekolah Master of Business gitu kan ya. Tetapi pada saat itu karena orang tua saya kena salah satu korban ya yang terkena krisis moneter ya tahun 98 karena savingnya di sebuah bank besar gitu ya, bank swasta besar itu banknya terlikuidasi sehingga saya waktu itu ditarik pulang.
saya sempat menyelesaikan kayak pra MM-nya di sini. Makanya saya waktu pas kemudian saya pulang, kemudian saya lanjutkan di Gajah Mada dan saya langsung masuk semester 1 tanpa lewat pra MM gitu. Karena saya udah ada pengantarnya. Ya, sudah ada pengantarnya konversi lah ya. Ya, dikonversi SKS, ya dikasih pengantar juga dari Kertin gitu ya, sehingga saya langsung masuk semester 1. Jadi saya rasa saya tidak punya hambatan untuk di Padang pada saat itu ya. Tapi ya itu, saya hanya bercerita dari 6 perempuan kenapa cuma saya ya gitu. Jadi waktu pas saya tanya sama SDM kenapa saya gitu kan ya. Jawabannya? Padahal waktu itu saya di antara 5 orang yang lain ada 2 orang yang peringkatnya di bawah saya. Nah, mereka 5-5-nya itu 1 di Jakarta, 4 di Bandung. Ngumpul semua yang Ibu di Bandung. sendiri yang di Padang? Iya gitu ya. Jadi Ibu melihatnya sebagai hukuman kah? Sebenarnya ya itu dia yang makanya saya tanyakan. Tapi tetap saya tanyakan gitu loh. Bukan hukuman, saya rasa nggak ada masalah ya. Tapi waktu itu kenapa saya? Iya karena mereka itu melihat bahwa saya ada pengalaman sekolah di Australia setahun, kemudian sekolah di UGM 1,5 tahun gitu kan. Jadi Jadi lebih ke kemandirian kali ya Bu ya? Kemandirian saya gitu kan, sehingga kan bagi BNI kan saya itu investasinya mereka gitu ya, sehingga mereka juga harus menjaga jangan sampai nih juga keluar gitu ya. Jadi kalau dikasih dari salah satu dari 5 orang teman saya itu mereka akan nggak tahan keluar gitu kan. Karena nggak ada pengalaman di luar karena ya, kan rugi nih ya udah. Jadi aku berangkat ya nggak masalah juga sih gitu. Di Padang juga fine aja. Bertahan gitu. Ya Bu ya? Bertahan 2,5 tahun. Mantap. Oke, tahan di situ dulu. Kita akan lanjut di segmen 2 setelah tadi kita berbicara sedikit tentang pengalaman Ibu Anda selama di perbankan. Dan di segmen 2 kita akan bahas tentang pengalaman Ibu pertama kali masuk ke Pelni. Hai Insan Pelni, sekarang kita sudah di segmen 2 bersama Ibu Anda. Halo. Special Edition Rapat Pimpinan PT Pelni Persero semester 1 tahun 2025. Tadi di segmen pertama kita udah bahas sedikit tentang pengalaman Ibu selama 15 tahun di perbankan. Dan di segmen kedua kali ini kita tanya lebih jauh, terutama pada saat Ibu lulus. Bukan lulus S1 atau S2, tapi lulus dari BNI dan diberikan kepercayaan oleh pemegang saham sebagai direktur salah satu BUMN di Indonesia. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Bu, setelah Ibu lulus assessment, karena kan semua orang yang duduk di level pimpinan direktur BUMN pasti harus melalui serangkaian tes dong Bu ya. Nah, Ibu udah pasti lolos dong, kan udah jadi direktur sejak 2015. Nah, gimana Bu saat itu perasaannya? Kebayang nggak sih Bu jadi direktur BUMN? Sebenarnya dalam karir saya di BNI dulu gitu ya Mas Cito nih, jadi agak mundur lagi nih ceritanya. Nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Jadi ketika saya waktu itu saya pernah di satu unit yang namanya unit penunjang Dewan Komisaris. Ya kalau karena di bank itu kan jumlah direksi sendiri pada saat itu kurang lebih ada 9 atau 10 gitu ya. Komisarisnya sendiri jumlahnya sekitar 7 atau 8 gitu. Sehingga di situ ada group head ya yang mengelola seluruh Dewan Komisaris itu ya, tugas-tugas dan fungsi Dewan Komisaris itu. Nah di situ saya ditanya nih sama salah seorang komisaris ya, almarhum Bapak Suarsono, wakil komisaris utama PT BNI ya, pada saat itu. Jadi wakil komisaris utama BNI pada saat itu. Beliau seumuran ayah saya, persis kelahirannya tahun 1940. Jadi ya saya anggap memang seperti ayah saya gitu ya. Ini 2014 kali ya? Di waktu itu di 2014? 2013 ya? 14? Enggak,
2006 kali 2006. ya. Iya, 2006 2007 gitulah ya. Anda cita-cita kamu ini dalam berkarir ini apa gitu kan? Aku ditanya gitu ya, Mas Dito ya, plongo. Masih bingung ya, Bu gitu, ya? apa ya gitu. Masih level staff ya? Iya, saya kan masuk kan tahun 2000 tuh tadi. Terus pendidikan setahun 2001. Di Padang sampai 2004. Oke. Nah, masuk sempat masuk divisi kredit korporasi itu 2005-2006. Terus di 2006 itu ditarik ke Dewan Komisaris itu untuk memperkuat pekerjaan-pekerjaan komisaris dalam memberikan penasehatan kredit kepada direksi BNI. Nah, kemudian ketika saya ditanya itu saya plonga-plongo. Terus loh, nggak tahu Pak, kok nggak tahu gitu kan ya. Terus udah gitu cita-cita dalam karir gitu. Jadi kamu itu ya ini aja Pak, ya nanti lihat aja gitu. Ada masanya ya seorang ibu Anda tuh masih pelangap-longo ya Bu ya. ada masanya. Ada masanya Bu ya. Jadi waktu itu saya ditanya cita-cita saya apa dalam berkarir, saya nggak bisa jawab tuh Mas Dito. Jadi ya ngalir aja gitu ya. Ya memang di pikiran saya tuh nanti saya akan bekerja, tentu saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh ya, serius, tekun gitu ya, seperti didikan almarhum ayah saya di keluarga gitu ya. Tapi saya berpikir bahwa saya akan pensiun sebagai pegawai, nggak pernah terbayang jadi boro-boro di RUT gitu ya, jadi direksi BUMN aja nggak pernah terbayang gitu ya. Punya cita-cita pun enggak boro-boro kebayang gitu kan. Jadi saya akan pensiun di umur 55, kemudian saya akan kumpul-kumpul sama angkatan saya gitu kan ya. Masih yang so-so lah Bu ya. Iya. Nah, bayangannya. Terus kamu itu, kata almarhum Pak Suarsono ya, Wakomut waktu itu ya, kamu itu harus punya tujuan dalam berkarir, sehingga itu membuat kamu semangat dalam bekerja gitu. Kamu itu harus punya cita-cita gitu. Terus jadi setelah pokoknya terus beliau nasihatin ini itu segala macam. Terus di akhir kalimatnya, di akhir pembicaraan itu beliau menanyakan, ya udah sekarang gimana? Apa cita-cita kamu? Cita-cita saya itu yang saya lihat, jadi saya tuh untuk bercita-cita direktur aja nggak kepikiran atau nggak berani gitu kali ya. Jadi saya bilang jadi VP gitu. Apa cita-cita kamu? Yang paling deket lah Bu ya, paling jabatannya ya, di atas Ibu ya. Di atas saya. Jadi saya bilang jadi VP Pak gitu. Terus masa cuma jadi VP gitu kan ya. Udah kamu balik lagi ya ke sini besok gitu kata almarhum. Suruh mikir dulu semalam. Terus saya di rumah nih gimana sih ya, gue udah jawab VP masih bagus gue jawab gitu ya, daripada gue jawab tadi nggak tahu gitu ya, gue diomel-omelin. Terus besoknya lagi ketemu beliau lagi 2 hari kemudian lah kalau nggak salah ya, kan komisaris nggak setiap saat masuk ya, beliau masuk terus dipanggil lagi saya, gimana, apa cita-cita kamu gitu. Aduh ini daripada gue kelamaan gitu ya, udahlah ya gue jawab direktur aja biar nyenengin gitu ya, biar cepet gitu kan. Terus dari itu saya jawab, iya siap Pak, saya mau jadi direktur. Direktur apa? Mati nggak lo? Dikejar Bu ya? Iya, orang saya jawab asal-asal ya, direktur apa? Mati gue nih, direktur apa ya? Jawabannya adalah? Akhirnya karena saya orang kredit ya udah saya jawab aja direktur kredit gitu kan. Terus direktur kredit gitu. Pokoknya tujuannya biar cepet gitu loh. Ambil gampang aja biar gitu. Kelar nih kakek-kakek nih. Iya, biar kelar nih kakek-kakek gitu kan. Terus beliau jawab, masa cuma direktur gitu? Coba, kamu emang gak bisa jadi dirut? Bisa gak ya Pak ya gitu? Loh, gimana sih gitu kan ya? Terus, dalam hati gue daripada gue repot nih, udahlah jawab aja lah bisa gitu kan ya. Terus, ya insya Allah bisa sih Pak. Ya udah gitu. Kalau menteri berani enggak? Waduh ini udah kebangetan banget nih gitu ya. Terus ditantang lagi Bu ya. Akhirnya saya bilang
enggak lah Pak, dirut aja gitu. Mungkin dia juga, nih anak nih kasihan banget gitu ya. Penuh tekanan ya Bu ya? Penuh tekanan gitu ya. Terus akhirnya, jadi gimana gitu, ya Pak, saya cita-cita saya mau jadi dirut. Nah gitu dong. Dan itu kejadian kan gitu loh. Jawaban asal goplek aja ya? Iya, 15 tahun kemudian kan, dari 2007 terjawab di 2022 gitu loh. Saya itu kalau ngerenungkan itu Masya Allah gitu ya. Doa ya? Jadi ucapan itu doa bener, walaupun doa itu terpaksa ya. Iya. Ucapan itu terpaksa gara-gara di bawah tekanan gitu kan ya. Jadi itu Mas Dito. Nah terus apa tadi apa namanya ya tadi terus akhirnya mungkin dari situ akhirnya saya menuntun saya untuk lebih serius mendengarkan sesi-sesi rapat antara Dewan Komisaris sama Direksi BNI pada saat itu gitu ya, benar-benar belajar gitu ya, benar-benar menangkap vibes-nya beliau-beliau itu gitu ya dalam mengambil keputusan, kemudian dalam berdebat gitu ya. Oh jadi kalau sekarang tuh mungkin posisinya kayak Mbak Mita gitu ya Bu ya? Dengerin rapat direksi gitu ya, tapi kan notulen, Bu, Mbak ya. Mita itu kan dari sisi direksinya, ini dari Dewan Komisarisnya, jadi kayak Sesdekomnya, tapi kalau waktu itu Sesdekom ada dari sana, nah ini Sesdekom tapi dari pihak BNI-nya gitu loh, jadi partnernya Sesdekom, karena besarnya, karena jumlahnya komisaris di perbankan sendiri itu kan banyak gitu ya, dan urusan perbankan sangat kompleks, dan komisaris di sana juga memberikan penasehatan kepada direksi ya atas sejumlah kredit tertentu di atas jumlah tertentu gitu ya, sehingga memerlukan apa namanya staff ya yang memang support beliau-beliau dengan kompetensi kredit gitu, kredit korporasi tentunya. Dan saya makanya bergabung di situ pada saat itu. Dan itu memang areanya pembahasan yang levelnya helikopter view ya Bu ya? Iya gitu. Di situ Ibu belajar? Iya gitu. Jadi waktu itu bercandaan salah satu komisaris BNI itu Pak Vero Brubonegoro, saya ingat banget. Anda, kamu itu kan di sini kan udah 3 tahun nih. Kayaknya kamu bisa jadi komisaris BPD gitu. Terus saya bercandain, waktu itu kan umur saya masih 2007 itu umur saya tuh masih 34 tahun lah ya, 34 gitu, 33 tahun gitu. Terus saya ngomong gini, nggak bisa Pak gitu, kenapa? Kurang ubannya gitu kan. Karena kan komisaris umumnya tua-tua kan. Apa namanya? Ubanan semua gitu. Wah, kurang ajar kamu katanya gitu. Terus ya gitu. Terus pada akhirnya saya alhamdulillah saya menjalani asesmen saya yang pertama dan lulus. Dan pada saat penempatan itu sebelum penempatan, setelah lulus asesmen, waktu itu kebetulan asesmen saya itu di Telkom Bandung ya, iya benar di Telkom Bandung ya. Jadi saya nggak tahu kenapa dapat di sana ya, kan ada Telkom, kemudian ada PPM, ada DDI, ada UI gitu kan ya. Jadi saya dapat Telkom di sana. Terus, jauh banget nih gitu kan. Tempat asesmen Bu ya? Iya tempat asesmen. Jadi saya waktu itu sempat nginep di sana. Kemudian saya setelah asesmen dinyatakan lulus, saya sempat wawancara dengan Bu Menteri pada saat itu. Bu Rini Sumarno ya. Nah terus ketika penempatan ya seperti biasa, kan kita kalau kerja di BUMN itu kan harus siap ditempatkan dimanapun gitu. Betul. Ya. Termasuk saya juga nggak tahu saya mau ditempatin di mana gitu kan. Bu ya? Aduh ya dedekan gitu kan, banyak perusahaan yang di luar Pulau Jawa ya. Padahal soalnya masalahnya pada saat itu kan tahun 2015 itu kan putri tunggal saya Yasmin itu kan masih umurnya masih 6 tahun ya. Jadi saya sebenarnya merasakan gitu loh, bagaimana seorang ibu gitu ya punya tanggung jawab anak yang masih kecil gitu ya, dan itu harus kita tinggalkan ya, karena memang tempat di mana kita bekerja itu kita sudah berkomitmen bahwa kita siap ditempatkan dimanapun gitu kan. Hati kecil Ibu saat itu berkatanya pengennya di mana?
Ya pengennya sih di Jakarta. Di perusahaan apa? Oh, kalau di perusahaannya saya nggak berharap. Ya kan karena memang cita-cita saya itu ya masih yang seperti itulah gitu loh. Jadi pada saat lulus pun juga asesmen juga saya, oh wow lulus ya gitu. Waduh gitu kan ya. Jadi nggak kepikiran, waduh bangga ya. Enggak berpikiran gitu. Jadi oh wow lulus ya gitu ya. Mati nih gue. Jadi yang dipikiran tuh, jadi waktu itu saya tuh kenapa ya, mungkin salah satu kelulusan saya itu juga karena saya nggak punya beban kan. Artinya kalau saya nggak lulus pun kan, lah, Bu, ya. Kalau saya nggak lulus pun kan saya tetap karyawan BNI gitu kan ya. Jadi saya pikir udahlah gitu. Waktu itu saya mikir gini, ini kalau gue kerjain asal-asalan disangka gue bego gitu, nggak kompeten. Kalau gue kerjain beneran lulus nanti gimana ya kalau gue keluar Jakarta gitu kan ya. Udahlah gitu. Apapun itu pasti kita kan semua udah punya takdir masing-masing ya. Kalau mengenai proses asesmen dan sebagainya itu kan sebenarnya hanya jalan ceritanya saja seperti itu, tapi sebenarnya takdir kita sih sudah diatur sama Allah, itu yang saya yakini ya. Sampai akhirnya Ibu bergabung bersama PT PLNI di 2016. Di 2017 ya. Nah, oke, kita tahan dulu. Nanti kita akan obrol lebih jauh lagi tentang kehadiran Ibu bersama PT PLNI di segmen ketiga. Hai Insan Melni, sekarang kita sudah sampai ke penghujung podcast di segmen ketiga. Tadi di segmen pertama kita udah bahas 15 tahun Ibu selama berkarir sebagai perbankan. Di segmen kedua cerita kurang lebih sedikit banyak bagaimana Ibu dipercaya atau mendapatkan kesempatan sebagai direktur sebelum akhirnya bergabung bersama kita di PT PLNI. Tapi sebelum kita tanya Ibu tentang kehadiran beliau di PT PLNI, sedikit Bu, waktu di penugasan pertama itu sebagai Ibu Direktur itu di mana? Saya kan penugasan pertama di PT Line Industri yang sekarang jadi holding Defense ID ya, di Bandung. Jadi waktu itu ketika SK saya PT Line Industri, saya nggak tahu Mas Ito, ini perusahaan apa ya? Akhirnya belum sempat browsing ya Bu ya? Belum sempat, saya googling. PT Line Industri, ini perusahaan high tech-nya BUMN gitu ya. Terus saya di situ selama 2 tahun dari 2015 sampai 2017. Tahun pertama saya sebagai direktur keuangan. Nah, tahun kedua agak unik nih ya. Jadi saya diminta langsung kan waktu itu kan setiap direktur bidang itu kan diatur sama direktur utama ya. Nah, jadi saya diminta langsung switch gitu dengan direktur operasi oleh Bu Menteri gitu. Karena rupanya beliau itu mendengar bahwa saya itu strong di marketing and sales gitu kan. Dengan pengalaman Ibu sebagai pembangkan tadi ya. Banker selama 15 tahun urusannya sama debitur, nasabah gitu kan ya, dengan segala kompleksitas permintaan mereka gitu ya. Nah, terus akhirnya saya sempat tuh sampaikan ke Bu Menteri karena dirut saya bilang ini bukan Pak, kok saya sih yang jadi direktur operasi gitu kan, saya itu kan bankers Pak gitu kan. Terus gimana saya mau jualan, saya harus mempelajari bahwa ini sinyal kereta api lah, kemudian ada radio tentara di hutan gitu kan ya, yang aduh gitu kan ya. Terus ini cobaan apa lagi sih gitu kan ya. Terus yang kedua waktu itu terus saya tanya sama dirut saya gitu kan, Pak Dirut, ini kok aku jadi direktur operasi gini ya? Oh Bu Anda, itu Bu Menteri yang minta gitu. Entah beliau mengatasnamakan Bu Menteri, tapi rasanya Bu Menteri beneran kok. Karena gini, ketika Bu Menteri itu ke Bandung, nggak lama waktu pas saya jadi direktur operasi menerima SK direktur operasi itu dari Kementerian BUMN, saya itu
menyampaikan ke Bu Menteri gitu ya, Bu izin Bu apa gitu, apa enggak gitu, Bu kenapa ya saya kok jadi direktur operasi gitu, udah bener gitu kan gitu, terus enggak Bu saya kan nggak tahu skrup, nggak tahu mur gitu kan, Nggak tahu kabel. nggak tahu kabel gitu kan ya. Jadi menurut persepsi beliau sebagai seorang Menteri BUMN pada saat itu adalah bahwa bankers itu kalau di target 100 pasti katanya nih beliau gini, iya udah bener bankers itu kalau di target 100 di otaknya langsung tuh 200, 150 gitu. Pasti seperti itu gitu. Gini gitu. Ya sudah, ya udahlah gimana gitu ya. Oh iya Bu, baik. Saya kan hanya untuk memastikan ini beliau ini Gak salah, beliau bagaimana nih? Jangan-jangan antara kenal nggak kenal saya gitu ya, maksudnya ini Anda yang apa yang gitu kan ya, takutnya gitu ya. Terus ternyata bener, ya udahlah dijalanin gitu. Oke, 2 tahun. Dan itu ternyata, jadi ini juga satu pembelajaran juga buat saya bahwa kalau kita terkadang merasa benar menilai diri kita, kemampuan kita, oh gue expert di sini, tapi ternyata orang lain itu ada yang melihat berbeda gitu. Potensi kita. Iya, dan pada saat itu saya ingat land itu saya masuk itu untungnya 35 miliar. Ketika saya keluar, walaupun itu waktu itu kepotong di bulan April lah ya. Jadi dari Agustus sampai April, dan itu land itu membukukan laba perusahaan itu ratusan miliar dari 35 miliar ya, 200 sekian miliar apa kalau nggak salah. Saya pun juga taunya pada saat sudah di Pelni dan saya diundang ulang tahun land, dan teman-teman itu semuanya nyalamin gitu loh. Bu tahu nggak laba kita tuh sekarang segini gitu. Oh oke. Terus saya teringat sama Bu Rini ya gitu. Oh berarti gue strong di marketing sama sales gitu kan ya gitu. Kemudian ketika masuk di Pelni pun juga waktu itu 2017 Bu ya? 2017 sebagai direktur keuangan. Sebagai direktur keuangan itu juga unik. Jadi pada saat itu saya tuh ingat lagi sebagai direktur operasi PT LAN, saya lagi di Korea. Saya lagi memonitor pelaksanaan produksi Wujin. Wujin itu produsen gerbong kereta yang di Soekarno-Hatta sekarang. Ya. Nah, terus waktu itu saya di sana, ditelepon lah gitu sama Kementerian BUMN gitu ya. Bisa balik gitu kan ya, udah. Akhirnya saya buru-buru balik tuh. Oh, langsung suruh pulang? Iya. Dan saya itu di asesmen wawancara gitu, aduh nih gue mau dikemanain ya gitu ya, aduh mau kemana lagi nih, kacau gitu ya. Maksudnya kacau tuh bukannya Kementerian BUMN yang kacau gitu ya, sayanya yang deg-degan nih, gue kemana lagi nih ya, gitu, gue kemana nih gitu kan. Terus ternyata dan waktu itu beliau-beliau gitu ya, deputi yang mewawancara pun juga tidak menyampaikan ke saya mau kemana ya. Tapi mereka memberikan case-case penugasan-penugasan apa yang perlu diwaspadai apabila kamu direktur keuangan, apa yang kamu ketahui tentang PSO, subsidi. Tapi sampai saat itu belum disebutin tuh kalau Pelni, apa yang kamu ketahui tentang PSO, tentang subsidi, kemudian resiko-resiko apa yang menurut kamu akan muncul dari penugasan-penugasan ini, kemudian langkah-langkah mitigasinya seperti apa gitu kan. Aduh ini gue mau dikemanain ya gitu ya. Nah terus itu terjawab ketika itu sepertinya itu lulus di internal Kementerian BUMN. Kemudian Ibu telepon gitu loh, Bu Menteri, sekretarisnya. Masih Bu Rini Sumarno. Masih ya. Mbak, Bu Dirut diminta telepon Bu Menteri. Oke, saya telepon. Anda kamu ke Pelni ya, gini beresin itu tol laut, gini. Siap bu gitu ya kan, kita kan pasukan ya. Ya bagian dari abdi negara gitu kan. BUMN itu sebenarnya nggak beda dengan ASN, TNI, Polri kita gitu ya. Ya cuma kita kan bisnis government, businessman-nya pemerintah gitu kan. Jadi siap bu, ya mau jawab apa? Masa nggak siap? Gue digaplok. Nah Ibu udah pernah dengar Pelni waktu itu? Kalau Pelni iya jelas, ya? Pelni jelas dengar gitu kan. Nah terus akhirnya siap nggak siap dah. Masuklah nih sesi Pelni. Jadi gitu singkat kan. cerita,
Ibu ditelepon Bu Menteri masuk ke Pelni dengan Karena udah tugas melalui khusus. proses asesmen wawancara Iya, tadi dengan gitu ya. tugas khusus untuk Menyelesaikan 6 unit kapal tol laut yang pembelian ya Bu ya. pembelian yang dianggap oleh Bu Menteri pada saat itu sangat lamban gitu kan. Karena 2015 dikasih 500 miliar untuk beli 6 unit kapal, di 2017 baru terrealisasi 1 Oke. gitu. Nah, saya sempat bercanda tuh sama Ibu, Dirkyu-nya yang sekarang laki perempuan Bu, laki gitu. Ya iya, kan kalau belanja kan kerjaan perempuan gitu kan. Terus Bu Menteri ketawa ngakak-ngakak gitu kan ya. Ya Ibu mestinya taruh Dirkyu perempuan di situ dari dulu, udah selesai itu 6 kapal saya bilang gitu. Ah, udah jangan banyak ngomong, lu ke situ katanya gitu. Siap Bu gitu kan. Oke. Panjang kali lebar, intinya Ibu berhasil menuntaskan pembelian 6 kapal dalam waktu 2 tahun. 2 tahun tuh Bu Jadi ya. 1 kapal 2 tahun, 5 kapal 2 tahun. Dan Ibu sering cerita ketika beberapa kali diskusi bahwa ketika Ibu masuk di satu perusahaan sebagai seorang bankers yang sangat memahami risiko, Ibu selalu memagari diri dengan pemeriksaan keuangan dulu Bu ya. Gitu, BPKP Itu selalu yang sama Ibu harus selalu digandeng saya segala lakukan, macam ya. itu selalu dilakukan. Saya akan minta laporan keuangan perusahaan itu, saya akan semedi selama 3 hari gitu ya. Untuk mempelajari Bu ya. Iya, gitu. Jadi waktu pas datang ke Pelni pun juga karena itu dari 2015 ya, saya kan nggak tahu nih teman-teman Pelni mentreatment seperti apa ini atas PMN yang diberikan oleh negara ini ya. Sebesar 500 miliar. Saya minta semua laporan keuangan dari 2015. Itu saya waktu itu belajar itu di ruangannya Bu Ani sekarang yang lantai 4 ya. Lantai 4. Jadi saya diem gitu ya, nggak mau diganggu gitu ya. Tanya Ana gitu ya. Jadi saya nggak terima tamu apapun dulu gitu. Jadi saya merenung-renung gitu, saya lihat laporan rugi laba, neraca, cash flow. Saya berpikir ini fine ya, tidak ada yang aneh gitu ya. Oke, firm gitu ya. Sehingga saya melanjutkan mengeksekusi kapal kedua sampai kapal ke-6. Tetapi sebenarnya lebih tepatnya kalau direktur keuangan kan bukan mengeksekusi ya. Saya hanya memastikan bahwa semua alur pembayaran itu firm ya. Artinya bank-bank di mana kapal-kapal itu diperoleh juga bank-bank yang aman, sehingga transaksi keuangan yang kita lakukan kepada pemilik-pemilik kapal itu juga transaksi yang aman, kemudian juga sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Ibu selama di Pelni sebagai direktur keuangan 2017 sampai 2020 Bu ya? 2007 sampai 2020 awal 3 tahun 31 Desember ya. Saya sendiri melihat bagaimana Ibu dekatnya dengan teman-teman keuangan pada akhirnya. Terus Ibu berpisah dengan teman-teman keuangan. Agak sedih waktu itu Bu ya, meninggalkan Pelni. Tapi akhirnya Ibu kembali lagi sebagai direktur utama pada tahun 2022. Sejujurnya apa rasanya Bu kembali lagi? Ketika saya kembali ke Pelni itu sesuatu hal yang kayak diberi kesempatan atau nyawa kedua ya gitu. Fine gitu ya. Jadi saya senang sekali ya, karena sedikit banyak Peres nggak nih Bu? Senang sekalinya? Enggak, senang sekali gitu ya. Sekali ya. Satu yang membuat saya senang, terus terang rasa kekeluargaan di Pelni itu tinggi ya, sehingga membuat saya nyaman dalam bekerja ya kan. Kemudian yang kedua, teman-teman Pelni itu walaupun yang kedua, kondisi setelah saya datang itu berbeda dengan kondisi pada saat saya pergi, walaupun itu hanya terpaut 3 tahun ya. Di 2019 itu jumlah milenial itu baru 30%. Jadi itu lumayan sih tantangan gitu ya. Jadi kalau saya menerangkan kepada senior-senior VP itu gitu ya. Jadi saya panggil ke ruangan, di depan whiteboard saya presentasi gitu ya. 3 kali effort lah Bu ya. Kayak guru privat gitu ya. Tetapi ketika saya masuk, kemudian wow, milenial semua. Proporsinya gitu ya. Udah naik ya Bu ya. Dan itu proporsinya naik signifikan 60%. Sehingga itu menurut saya, wah
asik nih gitu kan ya. Program-program yang sudah dipenuh di kepala saya ini, saya yakin bisa terrealisasi dalam waktu yang cepat gitu loh. Oke. Program apa yang ada di pikiran Ibu saat itu yang paling menyita? Yang jelas arahan dari Pak Erik ketika saya bergabung di Pelni itu adalah memodernisasikan Pelni. Yang itu saya terjemahkan harus dilakukan transformasi di semua aspek ya. Transformasi itu harus terintegrasi antara proses bisnis dan layanan, kemudian SDM, kemudian dan digitalisasi ya, sehingga juga wow banget gitu loh karena banyak sekali PR yang harus dibenerin gitu ya. Bahkan satu hal yang saya waktu itu kaget saya ya, kan ada banyak kaget nih Mas Dito, kaget 1, kaget 2, kaget 3 sampai kaget 100. Jadi karena begini loh pertanyaannya, kan Ibu dulu pernah jadi direktur keuangan. Iya, harusnya udah tahu dong. Tetapi kan saya nggak bisa nih waktu itu di zamannya itu tidak seterbuka di direksi di saat ini gitu ya. Kalau kami itu sekarang board itu kami berenam, kalau punya masalah itu disampaikan aja, udah kayak kelompok belajar. Sekarang ya? Iya, ini nih ternyata misalnya Bu Ani sampaikan, kemarin tuh saya rapat di Kemenq atau di PKP, ini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah kita diskusi tuh, oh gini aja, gitu aja. Nah sebaliknya kemudian Bu Desi, kemarin tuh saya ada kejadian Bu di kapal ini itu, terus kita pecahin bareng-bareng. Terus Pak Robert, ini mesin ini apa misalnya terlambat atau apa gimana gitu ya. Jadi kita tuh bareng gitu ya. Dan situasi pada saat saya dirkut tidak seperti itu. Sehingga kalau itu kan itu balik lagi ke taste dari top leadernya gitu ya. Kalau saya membuka itu dan teman-teman pun juga merespon dengan positif gitu kan. Kan ada yang gengsi, gue nggak usah lah permasalahan gue sendiri, cuma nanti dia mecahin sendiri nggak taunya. Blunder. Karena satu direktorat dengan direktorat yang lain ini kan kita kehubung semua. Salah satu salah mengambil keputusan maka itu akan berentet ke direktorat lainnya. Harus terbuka, Bu, ya? Makanya harus terbuka gitu kan. Nah itu pada saat saya dirq saya tidak bisa bukan nggak bisa ya. Kalau saya mau nanya bisa sih ke direktorat lain, tapi tidak ada kesempatan untuk mengetahui itu. Kalaupun saya harus mengetahui, saya harus bertanya kepada direktur masing-masing. Lah ngapain orang kerjaan gue aja masih banyak banget gitu kan. Pada saat itu apalagi peralihan dari ke sistem IBS gitu ya. Yang itu implementasinya itu di bulan April, bukan di 1 Januari gitu. Sehingga udah kejar target banget gitu ya. Transaksi dari Januari, Februari, Maret saya inget banget tuh Mas Dito. Itu berlangsung secara sinkronisasinya berjalan secara manual. Jadi saya datang itu, kok begini ya gitu kan ya, mati ini gue gitu kan ya. Terus sebenarnya itu lebih berat daripada tugas yang disampaikan oleh Bu Rini gitu ya. Kalau Bu Menteri kan pada saat itu beresin tuh tol laut gitu kan ya, itu mah udah beres gitu, ternyata semuanya confirm gitu ya. Saya hanya memastikan bahwa bank koresponden yang digunakan oleh pemilik kapal yang menjual kapalnya itu adalah bank koresponden yang aman dan bank korespondennya Bank Indonesia. Itu aja sih gitu. Oke, terakhir Bu, sebelum kita menutup obrolan kita di sesi ini, Ibu sebagai seorang pemimpin perempuan di perusahaan yang didominasi oleh laki-laki dengan porsi pegawai nyaris 70% itu di laut Bu ya, pegawai laut. Mungkin Ibu ada pesan nih terakhir kepada teman-teman milenial Pelni maupun senior-senior yang ada di perusahaan, bagaimana sih kita harus membawa diri sebagai seorang pegawai, seorang pemimpin, dan bagian dari keluarga besar PT Pelni?
Kalau bagaimana sih kita membawa diri sebagai pegawai atau sebagai pimpinan? Oke. Kalau bicara mengenai leadership ya, saya juga heran nih Mas Dito ya. Waktu di Land jumlah karyawan 1.500, perempuannya cuma 100, lakinya 1.400 gitu kan. Kemudian di Pelni sekarang jumlah karyawan 4.800 ya. Kalau grup malah udah 6.500 gitu ya. Dengan jumlah karyawan perempuan 1.000 dan 5.500 laki-laki. Nah, ini unik memang ya. Sehingga saya sebagai leader perempuan itu memadukan antara saya sebagai seorang ibu dan saya sebagai seorang leader gitu kan ya. Leader itu apa sih? Lead, memimpin gitu ya. Pemimpin itu harus yang seperti apa sih? Pemimpin itu harus yang clear. Clear itu dalam arti instruksi, arahan, kebijakan, program, strategi yang kita tetapkan tuh harus clear. Kalau enggak ekor kemana-mana nih. Karena depan nggak jelas. Betul. Gitu kan. Kepalanya dulu yang menentukan jalan ya. Dulu yang menentukan gitu. Sehingga karena saya memahami hal seperti itu, sejak awal saya bergabung di Pelni sebagai dirut ya, saya menerapkan komunikasi internal yang jernih, yang baik gitu ya. Mulai dari semua pembentukan WA group itu juga saya atur gitu. Nih WA group BOD, VP, cabang, nakoda. Yang katanya sebelumnya nggak ada gitu ya. Kemudian WA group direksi komisaris yang sebelumnya juga nggak ada. Lo gimana sih gitu ya? Ya kalau nggak suka diawasin ya jadi komisaris saja, nggak usah jadi direksi gitu toh. Nah terus orang kita ini Dekom itu bekerja juga perwakilan pemegang saham kok. Gimana kita berkomunikasi? Jadi diawali dari hal sederhana WA group BOD BOC. Kemudian WA group semua BOD dengan seluruh nahkoda kapal. Baik per segmen-segmen kapal karena bukan segmen jenis kapal karena memang permasalahan jenis-jenis kapal itu berbeda-beda gitu ya. Nah, yang tadi Mas Dito bagaimana sih sikap milenial gitu ya. Nah, dalam dalam satu perusahaan itu kita itu saya sudah sampaikan hampir di setiap apabila ada pelantikan pejabat ya bahwa semua dalam perusahaan itu berperan. Bayangkan manajer bekerja tanpa supervisor. Bayangkan supervisor bekerja tanpa staff. Nah, bayangkan direksi bekerja tanpa VP dan timnya. Ya. Nah, jadi dan sebaliknya juga. Pada akhirnya kalau semua VP dan timnya itu masing-masing kan gak ada yang bisa ngasih perintah orang antar VP itu sama semua, maka harus ada orang yang di atasnya. Ya, orang di atasnya itulah yang disebut direksi, direct, arah, mengarahkan. Nah, itu itu yang saya sampaikan tadi bahwa sebagai seseorang yang mempunyai tupoksi mendirect itu ya harus jelas, kebijakannya harus jelas, keputusannya harus jelas, artinya eksekusinya ya. Kemudian komunikasinya pun juga harus jelas. Kemudian untuk level VP pun juga demikian. Menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan direksi menjadi satu tataran operasional kepada timnya itu juga harus jelas. Clear Ibu ya? Clear. Kalau VP ini tidak bisa membreakdown apa yang menjadi kebijakan direksi menjadi dari satu rangkaian operasional di lapangan, nah ini kacau nih. Ya, akhirnya jadi mimpi-mimpi aja nih. Ya, betul. Gitu. Program dan kebijakan korporasi ini. Dan demikian juga teman-teman milenial pada saat ini posisinya karirnya itu masih di level yang masih belum tengah ya, masih bawah gitu. Saya meminta untuk apapun yang ada di sekitar kalian itu pelajari dengan baik. Baik itu pelajaran yang tidak baik, baik itu pelajaran yang baik. Dan kalian saring. Kalau tidak baik ya tentunya jangan diikutin gitu ya.
yang baik-baik itu yang kalian teladani. Kemudian yang dan tetap respect kepada tetap menghormati senior kalian, bahwa perusahaan ini juga tidak akan berdiri tanpa senior-senior kalian sebelumnya. Siap. Dan juga yang saya sampaikan kepada senior-senior gitu ya, tolong tinggalkan legacy yang baik ya. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin dulu berjalan dan itu tidak baik, dan dianggap itu hal yang biasa ya. Ulangi ya, tidak baik ya, hal-hal yang sebenarnya tidak baik tetapi dianggap biasa, itu tolong tinggalkan lah ya. Ditinggalkan. Siap. Gitu. Dan kalau boleh aku menutup perjumpaan kita obrolan Dek 7 kali ini bersama Ibu Anda, yang selalu Ibu tegaskan adalah kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ibu Anda, terima kasih sudah bergabung di obrolan Dek 7 kali ini. Lanjut untuk Rapim di semester 1 2025, dan sampai jumpa di obrolan Dek 7 berikutnya. Dah.